Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nutri Rinjani dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penggunaan Teknik Komputer Forensik sebagai Antisipasi Cybercrime. Perkembangan teknologi informasi dan komputer atau TIK telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama setelah ditemukannya teknologi yang menghubungkan antara komputer dan networking. Namun demikian, berbagai kemajuan tersebut ternyata diikuti pula dengan berkembangnya sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai modus kejahatan. Istilah ini kemudian dikenal dengan cybercrime. Permasalahan yang diakibatkan oleh penggunaan komputer untuk kepentingan di atas telah mulai menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara mikro yang dampaknya hanya pada tingkatan personal atau perseorangan, maupun secara makro yang berdampak pada wilayah komunal, publik, serta memiliki efek domino yang luas. Untuk menangani permasalahan ini, maka di beberapa negara telah dibentuk unit khusus kepolisian yang berfungsi sebagai penindak kejahatan yang spesifik terkait dengan permasalahan cybercrime. Kasus cybercrime. Berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan cybercrime telah menyedot perhatian berbagai kalangan yang berhubungan dengan bidang TIK. Hal ini dipicu oleh semakin luasnya dimensi kejahatan di bidang cybercrime ini. Contoh kasusnya antara lain, yang pertama, menurut Internet Fraud Complaint Center, mitra dari Federal, antara Mei 2000 dan Mei 2001 dalam operasi tahun pertama, website IFCC menerima 30.503 keluhan penipuan internet. Dan yang kedua, yaitu menurut survei Institut Keamanan Komputer pada 2001 bersama dengan skuad gangguan komputer dari FBI, 186 responden dari agen perusahaan dan pemerintahan melaporkan total kehilangan keuangan di atas 3,5 US dollar. Sebagian besar terjadi karena pencurian informasi kepemilikan dan penipuan keuangan. Yang ketiga, menurut Cybersnitch Voluntary Online Crime, melaporkan sistem kejahatan relasi internet telah mencakup berbagai aspek mulai dari pemalsuan desktop hingga ke pornografi anak dan juga meliputi kejahatan seperti pencurian elektronik hingga ancaman teroris. Alasan kemunculan cybercrime. Pada tahun 2002 diperkirakan terdapat sekitar 544 juta orang terkoneksi secara online. Meningkatnya populasi orang yang terkoneksi dengan internet akan menjadi peluang bagi munculnya kejahatan komputer dengan beragam variasi kejahatannya. Dalam hal ini, terdapat sejumlah tendensi dari munculnya berbagai gejala kejahatan komputer, antara lain permasalahan finansial. Cybercrime adalah alternatif baru untuk mendapatkan uang. Perilaku semacam carding atau pengambilan alihan hak atas kartu kredit tanpa seizin pihak yang sebenarnya mempunyai otoritas, pengalihan rekening, telepon dan fasilitas lainnya, ataupun perusahaan dalam bidang adanya permasalahan terkait dengan persoalan politik, militer, dan sentimen nasionalisme. Salah satu contoh adalah adanya serangan hacker pada awal tahun 1990 terhadap pesawat pembom paling rahasia Amerika, yaitu Stealth Bomber. Teknologi tingkat tinggi yang terpasang pada pesawat tersebut telah menjadi lahan yang menarik untuk dijadikan ajang kompetisi antara negara dalam mengembangkan peralatan tempurnya. Yang ketiga, yaitu faktor kepuasan pelaku. Dalam hal ini terdapat permasalahan psikologis dari pelakunya. Terdapat kecenderungan bahwasanya seseorang dengan kemampuan yang tinggi dalam bidang penyusupan keamanan akan selalu tertantang untuk menerobos berbagai sistem keamanan yang ketat. Kepuasan batin lebih menjadi orientasi utama dibandingkan dengan tujuan finansial ataupun sifat sentimen. Elemen penting dalam penyelesaian masalah keamanan dan kejahatan dunia komputer adalah
menggunakan sains dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini, sains dan teknologi dapat digunakan oleh pihak berwenang seperti penyelidik, kepolisian, dan kejaksaan untuk mengidentifikasi tersangka pelaku tindak kriminal. Komputer forensik. Forensik adalah proses penggunaan pengetahuan ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, dan mempresentasikan barang bukti ke pengadilan. Forensik secara inti berhubungan dengan penyelamatan dan analisis barang bukti laten. Barang bukti laten dapat berbentuk dalam banyak format, mulai dari sidik jari di jendela, DNA yang diperoleh dari noda darah, sampai file-file di dalam hard disk komputer. Sejarah komputer forensik. Barang bukti yang berasal dari komputer telah muncul dalam persidangan hampir 30 tahun. Awalnya hakim menerima bukti tersebut tanpa melakukan pembedaan dengan bentuk bukti lainnya, sesuai dengan kemajuan teknologi komputer. Perlakuan serupa dengan bukti tradisional akhirnya menjadi bermasalah. Bukti-bukti komputer mulai masuk dalam dokumen resmi hukum lewat US Federal Rules of Evidence pada tahun 1976. Selanjutnya, dengan berbagai perkembangan yang terjadi, muncul beberapa dokumen hukum lainnya, antara lain yang pertama, The Electronic Communication Privacy Act 1986 berkaitan dengan penyadapan peralatan elektronik. Yang kedua, The Computer Security Act 1987 berkaitan dengan keamanan sistem komputer pemerintahan. Dan yang ketiga, Economic Espionage Act 1996 berhubungan dengan pencurian rahasia dagang. Pembuktian dalam dunia maya memiliki karakteristik tersendiri. Dalam hal ini, sifat alami dari teknologi komputer memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejaknya. Karena itulah, salah satu upaya untuk mengungkapkan kejahatan komputer adalah lewat pengujian sistem yang berperan sebagai seorang detektif dan bukannya sebagai seorang user. Kejahatan komputer atau cybercrime tidak mengenal batas geografis. Aktivitas ini bisa dilakukan dari jarak dekat ataupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang serupa. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari penegak hukum dalam melindungi diri dan menghancurkan barang bukti. Untuk itu, tugas ahli komputer forensik untuk menegakkan hukum dengan mengamalkan barang bukti, rekonstruksi kejahatan, dan menjamin jika bukti yang dikumpulkan itu akan berguna di persidangan. Metodologi forensik. Metodologi diharapkan akan membantu tercapainya hasil yang dituju. Walaupun tidak ada standar baku, namun terdapat sejumlah tahapan yang sebaiknya dilakukan dalam proses komputer forensik, yaitu yang pertama, pengungkapan bukti digital. Bukti digital merupakan salah satu perangkat vital dalam mengungkapkan tindak cybercrime. Dengan mendapatkan bukti-bukti yang memadai dalam sebuah tindak kejahatan sebenarnya telah terungkap separuh kebenaran. Langkah berikutnya adalah menindaklanjuti bukti-bukti yang ada sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bukti digital yang dimaksud adalah berupa email, file-file word processor, spreadsheet, secret dari perangkat lunak image, web browser, bookmark, cookies, dan kalender. Yang kedua yaitu identifikasi bukti digital. Elemen merupakan tahapan paling awal dalam komputer forensik. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada, di mana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah penyelidikan. Network administrator merupakan sosok pertama yang umumnya mengetahui keberadaan cybercrime sebelum sebuah kasus cybercrime diusut oleh pihak yang berwenang. Ketika pihak yang berwenang telah dilibatkan dalam sebuah kasus, maka juga akan melibatkan elemen-elemen vital lainnya. Di antaranya itu petugas keamanan, penelaah bukti, dan teknisi khusus. Yang ketiga yaitu penyimpanan bukti digital. Barang bukti digital merupakan barang bukti yang rapuh. Tercemarnya barang bukti digital sangatlah mudah terjadi, baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Kesalahan kecil pada penanganan barang bukti digital dapat membuat barang bukti digital tidak diakui di pengadilan.
bentuk isi makna dari bukti digital hendaknya disimpan dalam tempat yang steril. Hal ini dilakukan untuk benar-benar memastikan tidak ada perubahan-perubahan. Sedikit terjadi perubahan dalam bukti digital akan merubah hasil penyelidikan. Bukti digital secara alami bersifat sementara, sehingga keberadaannya jika tidak teliti akan sangat mudah sekali rusak, hilang, berubah, mengalami kecelakaan. Langkah pertama untuk menghindari dari kondisi-kondisi demikian salah satunya adalah dengan melakukan copy data secara bitstream image pada tempat yang sudah pasti aman. Bitstream image adalah metode penyimpanan digital dengan mengcopy setiap bit demi bit dari data orisinil, termasuk file yang tersembunyi, file temporer, file yang terdefragment, dan file yang belum ter-overwrite. Dengan kata lain, setiap binary digit demi digit di-copy secara utuh dalam media baru. Teknik pengkopian ini menggunakan teknik komputasi CRC. Teknik ini umumnya diistilahkan dengan cloning disk atau ghosting. Yang selanjutnya yaitu analisis bukti digital. Barang bukti setelah disimpan perlu diproses ulang sebelum diserahkan pada pihak yang membutuhkan. Pada proses inilah skema yang diperlukan akan fleksibel sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi. Barang bukti yang telah didapatkan perlu dieksplor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan, antara lain siapa yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan. Secara umum, tiap-tiap data yang ditemukan dalam sebuah sistem komputer sebenarnya adalah potensi informasi yang belum diolah, sehingga keberadaannya memiliki sifat yang cukup penting. Data yang dimaksud antara lain alamat URL yang telah dikunjungi, pesan email atau kumpulan email yang terdaftar, program word processing atau format eksistensi yang dipakai dokumen, spreadsheet yang dipakai, format gambar yang dipakai apabila ditemukan, registry Windows, log event views, dan log application files principal. Dan yang terakhir yaitu presentasi bukti digital. Kesimpulan akan didapatkan ketika semua tahapan telah dilalui, terlepas dari ukuran objektivitas yang didapatkan atau standar kebenaran yang diperoleh. Minimal bahan-bahan ini nanti yang akan dijadikan modal untuk bukti di pengadilan. Selanjutnya, bukti-bukti digital inilah yang akan dipersidangkan, diuji otentifikasi dan dikorelasikan dengan kasus yang ada. Pada tahapan ini, semua proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya akan diurai keberadaannya serta dibuktikan kepada hakim untuk mengungkapkan dan informasi kejadian. Yang selanjutnya yaitu implementasi proses komputer forensik. Untuk melakukan proses forensik pada sistem komputer, maka dapat digunakan sejumlah tools yang akan membantu investigator dalam melakukan pekerjaan forensiknya. Menurut Budi Santoso, secara garis besar tools akan untuk kepentingan komputer forensik dapat dibedakan secara hardware dan software. Hardware tools forensik memiliki kemampuan yang beragam, mulai dari yang sederhana dengan komponen single purpose seperti whiteboard sampai sistem komputer lengkap dengan kemampuan server seperti RAID. Sementara tools software forensik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu aplikasi berbasis command line dan aplikasi berbasis GUL. Baik dari sisi hardware maupun software, tools untuk komputer forensik diharapkan dapat memenuhi 5 fungsi, yaitu untuk kepentingan akuisisi, validasi dan diskriminasi, ekstraksi, dan pelaporan. Salah satu software yang dapat digunakan untuk kepentingan identifikasi perolehan bukti digital adalah SPY Anytime, PC Spy dari VeriSign. Kemampuan dari aplikasi ini antara lain adalah untuk monitoring berbagai aktivitas komputer. Untuk kepentingan penyimpanan bukti digital, salah satu teknik yang digunakan adalah cloning disk atau ghosting. Teknik ini adalah teknik copy dan data secara bit streaming image. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan ini adalah Norton Ghost 2003 dari Symantec. Untuk kepentingan analisa bukti digital, salah satu aplikasi yang dapat digunakan adalah Forensic Tools Kit atau FTK dari Access Data Corp. FTK sebenarnya adalah aplikasi yang sangat memadai untuk kepentingan implementasi komputer forensik. Tidak hanya untuk kepentingan analisa bukti digital saja, juga kepentingan pemrosesan bukti digital serta pembuatan laporan akhir untuk kepentingan presentasi bukti digital.
The conclusion is, kesimpulannya adalah, selain aspek hukum, maka secara teknis juga perlu disiapkan berbagai upaya preventif terhadap penanggulangan kasus cybercrime. Komputer forensik sebagai sebuah bidang ilmu baru kiranya dapat dijadikan sebagai dukungan dari aspek ilmiah dan teknis dalam penanganan kasus-kasus cybercrime, juga bagian dari upaya penyiapan bukti-bukti digital di persidangan. Kedepan, profesi sebagai investigator komputer forensik adalah sebuah profesi baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi hukum pada penanganan cybercrime. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah, dan saya memohon maaf apabila terdapat kekeliruan yang murni datang dari diri saya sendiri. Billahi fisabilillah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.